Hai Bujener, selamat datang kembali di Bujen Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Thor Ragnarok. Film ini menceritakan tentang Thor tertangkap di planet Sakar tanpa palunya. Disinilah dia harus memenangkan duel gladiator dengan melawan teman lamanya Hulk dalam usahanya untuk kembali ke Asgard yang sedang terancam. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan Thor yang sedang diikat dengan rantai. Tiba-tiba kurungannya terbuka dan dia terjatuh dengan kondisi yang masih diikat. Dia bertemu dengan makhluk yang bernama Surtur. Makhluk itu berapi dan bertanduk. Surtur bilang dia mau menghancurkan Asgard. Saat mahkota Surtur disatukan dengan api abadi, kekuatannya akan pulih seutuhnya. Surtur bilang kalau Thor akan melihat Ragnarok, kejatuhan Asgard, dan Thor tidak dapat menghentikannya. Saat Surtur mau membunuh Thor, palu Thor datang menyelamatkannya dan dia terlepas dari ikatan rantainya. Thor melawan Surtur dan anak buahnya sendirian dan hanya ditolong oleh palunya. Thor berhasil mengambil tanduk atau mahkota Surtur. Thor memanggil Heimdall agar pintu ke Asgard dibuka, namun tidak terjadi apa-apa. Di tempat Heimdall biasa berjaga, ternyata ada pria lain yang menggantikannya. Pria itu sedang bersama dengan dua wanita. Thor berhasil keluar dan berusaha kembali ke Asgard namun gagal. Tiba-tiba sebuah makhluk datang dan terus mengejar Thor. Pria yang di tempat Heimdall bernama Scourge. Dua wanita itu mendengar suara Thor. Scourge dengan cepat membuka portal dan Thor kembali bersama dengan kepala makhluk itu. Thor menanyakan di mana Heimdall. Scourge bilang kalau Heimdall adalah pengkhianat dan sedang menjadi buronan kerajaan. Belum selesai Scourge berbicara, Thor pergi ke suatu tempat. Di sana ada ayahnya yang sedang menonton reka ulang antara Thor dan Loki detik terakhir saat Loki tewas. Thor mendatangi ayahnya dan memberitahu tentang mimpi buruknya kalau Asgard luluh lantak. Thor juga menemukan kalau 9 dunia sedang dalam kekacauan. Ternyata itu bukanlah Odin, melainkan Loki yang menyamar. Thor menanyakan di mana Odin. Ternyata Loki membawa Odin ke sebuah panti jompo di bumi dan saat mereka ke sana, panti jompo itu sedang dihancurkan. Tiba-tiba muncul sebuah lingkaran bercahaya di bawah kaki Loki dan dia menghilang menyisakan satu alamat. Thor mendatangi tempat itu. Rumah itu penuh keanehan. Seorang pria berjubah merah mendekati Thor. Pria itu adalah penyihir yang bernama Dr. Strange. Thor bilang kalau dia sedang mencari ayahnya. Dr. Strange akan memberitahu di mana ayahnya, tapi setelah itu mereka harus kembali ke Asgard demi keamanan bumi. Dr. Strange menggunakan sehelai rambut Thor untuk membuka sebuah mantra. Dr. Strange membuka sebuah lubang dan di sana ada ayah Thor. Dr. Strange juga mengembalikan Loki. Saat Loki mau menyerang Dr. Strange langsung membuat mereka masuk ke tempat di mana ada ayah Thor. Mereka mendekati Odin lalu mengobrol. Odin bilang Ragnarok sudah di depan mata. Hela, dewa kematian, akan datang. Hela adalah keturunan pertama Odin yang tak lain adalah kakak dari Thor. Rasa lapar akan kehancurannya tumbuh di luar kendali Odin. Odin tidak bisa mengendalikannya, jadi Odin menguncinya dan memenjarainya. Dia mendapat kekuatan dari Asgard. Setelah dia di sana, kekuatannya menjadi tidak terbatas.
Thor bilang mereka bisa menghentikannya bersama. Namun Odin bilang tidak. Odin berada di jalan yang berbeda dan Thor harus menghadapinya sendiri. Odin menyuruh mereka mengingat tempat itu, yaitu rumah. Lalu Odin menghilang berubah menjadi sebuah cahaya yang terbang menjauh. Thor sangat marah mendengar kejadian itu. Dia menyalahkan Loki. Mereka didatangi sebuah cahaya hijau dan itu adalah Hela. Hela menyuruh mereka berlutut, namun Thor dan Loki tidak mau. Thor melempar palunya ke Hela dan Hela menghancurkan palu Thor dalam sekejap. Saat Thor dan Loki kembali ke Asgard, Hela mengikuti mereka masuk ke portal. Hela berhasil kembali ke Asgard. Dia membunuh beberapa anggota kerajaan. Thor berada di tempat lain yang penuh dengan barang rongsokan. Thor didatangi sekelompok orang yang berpakaian aneh. Mereka mengira Thor adalah musuh. Thor mencoba melawan tanpa palunya, namun dia ditangkap. Tiba-tiba ada pesawat datang dan ada seorang wanita bilang kalau Thor adalah miliknya. Wanita itu membunuh semua orang yang mau melawan Thor dan dirinya. Wanita itu membawa Thor bersamanya. Hela berbicara dengan anggota kerajaan dan memperkenalkan dirinya. Dia menyuruh orang di sana untuk berlutut, namun mereka tidak mau dan mulai melawan Hela. Hela melawan mereka dan banyak membunuh penjaga. Karena kekuatannya sangat kuat, dia membunuh semuanya. Terlihat ada seorang pria memanjat dan mengambil pedang yang untuk membuka portal atau Bifrost. Sepertinya itu adalah Heimdall. Thor berada di Sakar. Tubuhnya terkunci pada sebuah bangku. Thor bertemu dengan seorang pria yang disebut-sebut sebagai Grandmaster. Grandmaster membunuh seseorang yang berada di samping Thor. Thor melihat ada Loki di sana dan menikmati pergaulannya dengan orang-orang. Loki memberitahu Grandmaster kalau dia tidak mengenal Thor. Grandmaster bilang kalau Thor mau kembali ke Asgard, siapapun penantang yang mengalahkan juaranya Grandmaster, kebebasan adalah hadiahnya. Thor dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di sana ada sebuah makhluk yang terbentuk dari batu. Makhluk itu bilang dia dipaksa ke sana dan menjadi gladiator. Thor bilang dia akan bertarung dan mengalahkan lawan demi keluar dari tempat itu. Hela merusak istana dan ternyata di balik lukisan yang berisi kedamaian, ada lukisan Hela dan Odin melakukan kejahatan. Hela bilang dia adalah senjata dalam penaklukan untuk membentuk kekaisaran Asgard. Hela bilang kebanyakan benda di sana adalah palsu. Hela mengambil api abadi. Dia merusak lantai istana dan masuk ke lubang yang dia buat. Di bawah itu banyak sekali jasad prajurit yang telah tewas. Hela menghidupkan mereka lagi dengan api abadi. Jasad itu hidup kembali satu persatu. Loki datang dan menemui Thor. Dia bilang kalau Hela sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari Thor. Thor hanya diam karena lelah dengan pengkhianatan dan kebohongan yang telah Loki lakukan. Wanita yang membawa Thor adalah orang Asgard juga. Wanita itu adalah Valkyrie. Thor berusaha berbicara dengannya, namun Valkyrie hanya terdiam. Thor menyebut Valkyrie sebagai pengkhianat karena tidak mau membantu keadaan Asgard yang sedang hancur. Rambut Thor dipotong oleh seseorang. Dia memasuki ruang pertandingan. Thor akan melawan Hulk. Thor bilang kalau dia kenal dengan Hulk. Mereka adalah rekan kerja. Namun Hulk seperti tidak mengenal Thor dan langsung menyerangnya. Thor dan Hulk terus bertarung. Thor mencoba menenangkan Hulk, namun dia dihajar dan dibanting oleh Hulk. Thor terus dihajar, dan saat itu juga dia melihat mendiang Odin, ayahnya. Dia mendapatkan kekuatannya kembali walau tanpa palu. Dia berhasil menghajar Hulk. Seluruh penonton memihak Thor.
Namun Grandmaster menyetrum Thor dan membuatnya pingsan, dan seakan-akan Thor kalah dalam pertandingan ini. Rakyat tidak mau tunduk kepada Hela dan membuat keributan. Hela dulunya adalah algojo Odin, dan sekarang Hela menyuruh Scourge menjadi algojonya yang akan mengeksekusi rakyat. Hela dan Scourge mendapatkan pedang, kunci yang digunakan untuk membuka Bifrost menghilang. Heimdall menolong beberapa orang yang dikejar oleh anak buah Hela. Heimdall membuka sebuah gerbang di mana di dalamnya banyak rakyat Asgard yang telah dia selamatkan dan disembunyikan di sana agar aman. Thor bertemu lagi dengan Hulk. Hulk bilang dia datang dengan Quinjet. Thor bilang dia akan mengeluarkan Hulk dari sana. Namun Hulk tidak mau. Saat mau pergi, ternyata tempat itu dikunci dengan pintu transparan. Thor mencoba berkomunikasi dengan Heimdall dan meminta bantuannya. Akhirnya mereka berhasil. Heimdall membantu Thor melihat kekacauan yang terjadi di Asgard. Heimdall bilang kalau Thor berada di planet yang dikelilingi gerbang. Dia menyuruh Thor masuk salah satu gerbang yang paling besar. Thor mencabut alat setrum yang ada pada lehernya, namun dia gagal. Thor merasa sangat marah atas apa yang telah terjadi di Asgard. Dia membanting dan membuang barang-barang. Dia sangat kesal sampai dia bilang kalau dunia membenci Hulk. Namun, saat setelah dia mengatakan itu, dia merasa bersalah dan meminta maaf pada Hulk. Thor ingin Hulk melakukan sesuatu untuknya. Valkyrie datang menemui Thor. Thor berusaha berbicara dengan Valkyrie. Thor memberitahu kalau Odin telah meninggal dan Hela kembali. Thor mau membentuk tim untuk melawan Hela. Valkyrie bilang dia tidak mau ikut campur dalam masalah keluarga Odin lagi. Kekuatan Hela berasal dari Asgard, begitu juga dengan Thor. Saat Hela berusaha kabur dari hukuman, Odin mengirim Valkyrie untuk melawannya. Valkyrie pernah melawannya sekali saat Valkyrie mempercayai tahta dan itu mengorbankan segalanya. Thor mencuri alat setrum milik Valkyrie. Dia melepas alat setrum dari lehernya. Thor memecahkan kaca dan berlari keluar. Dia akan menaiki Quinjet. Hulk mendatangi Thor yang sudah berada di pesawat. Hulk melihat rekaman Black Widow dan setelah itu dia memukul dirinya sendiri. Dia kembali menjadi Banner. Banner menjadi Hulk selama 2 tahun. Grandmaster mencari Hulk yang menghilang. Grandmaster menduga kalau Thor yang menculiknya. Thor berusaha menenangkan Banner yang ketakutan. Valkyrie dan Loki mencari Hulk dan Thor. Loki dan Valkyrie bertarung. Loki membaca ingatan Valkyrie saat melawan Hela. Banner bilang kalau dia berubah menjadi Hulk lagi, mungkin Banner tidak akan kembali. Thor dan Hulk menyamar. Thor kehilangan Banner. Valkyrie menemukan Thor dan Hulk. Valkyrie bilang dia mau bergabung dengan tim Thor. Loki ditangkap dan dirantai oleh Valkyrie. Mereka sedang menyusun rencana untuk kembali ke Asgard. Mereka bertiga tidak mempercayai Loki karena terlalu sering berkhianat dan berbohong. Valkyrie melepas semua alat setrum yang ada pada makhluk petarung. Loki dan Thor membunuh para penjaga. Mereka akan mencuri pesawat Grandmaster. Thor menyetrum Loki karena takut dia akan berkhianat. Thor meninggalkan Loki dan naik ke pesawat. Grandmaster menyuruh anak buahnya untuk menyerang Thor. Pesawat Thor terus ditembak. Valkyrie hampir terjatuh, namun dia berhasil bertahan dan melawan para pesawat yang menembak. Thor menolong Valkyrie. Banner yang mengambil alih untuk membawa pesawat. Thor dan Valkyrie berhasil masuk kembali ke pesawat. Para petarung menemukan alat setrum dan berhasil membebaskan Loki dari setruman yang Thor buat. Mereka berhasil masuk ke gerbang terbesar yang disuruh Heimdall. Scourge memberitahu ke rakyat Asgard kalau ada yang mencuri pedang Bifrost. Hela menunjuk salah satu rakyat dan rakyat itu dibawa ke depan. Scourge disuruh untuk mengeksekusinya.
Namun saat hendak dieksekusi, salah satu rakyat bilang dia tahu di mana pedangnya. Thor dan yang lain berhasil kembali ke Asgard. Thor minta diturunkan di istana, dia akan memancing Hela menjauh dari tempat rakyat disembunyikan. Saat nanti Thor melawan Hela, Banner dan Valkyrie bantu rakyat pergi dari Asgard. Hela telah sampai di tempat Heimdall, namun tempat itu kosong. Heimdall telah membawa yang lain pergi. Thor memegang Trisula Odin dan menghentakkannya. Hela kembali ke istana dan bertemu dengan Thor. Thor bilang dia mengerti kenapa Hela marah. Dia adalah kakak Thor, secara sah mewarisi tahta. Thor ingin orang lain yang menggantikannya menjadi raja, tapi bukan Hela. Thor dan Hela bertarung. Para rakyat dan Heimdall mendatangi tempat yang biasa dijaga Heimdall. Namun tempat itu telah dijaga. Scourge meminta pedangnya. Namun Heimdall tidak memberikannya. Thor terus dihajar oleh Hela. Hela bilang Thor bukan apa-apa. Hela melukai salah satu mata Thor. Valkyrie dan Banner terus menolong rakyat dan Heimdall. Banner meloncat dari pesawat lalu terjatuh. Dia berubah menjadi Hulk dan melawan beruang. Para rakyat juga melawan anak buah Hela. Loki datang bersama para petarung di Grandmaster. Para petarung melawan anak buah Hela. Saat Thor tak berdaya melawan Hela, dia melihat Odin. Odin bilang, meski dia punya 2 mata, dia hanya perlu melihat separuhnya. Thor bilang Hela terlalu kuat, dan tanpa palunya, Thor tidak berdaya. Odin melanjutkan kalau palu itu membantunya mengendalikan kekuatan Thor dan memfokuskannya. Palu itu bukan sumber kekuatan Thor. Asgard adalah tempat di mana rakyat berada, kata Odin. Dan sekarang saat ini, rakyat membutuhkan bantuan Thor. Thor bilang dia tidak sekuat Odin. Namun Odin bilang kalau Thor lebih kuat darinya. Thor kembali dan mendapatkan kekuatannya. Dia melempar Hela dan melawan para musuh tanpa palu. Valkyrie juga datang membantu. Hulk masih sibuk melawan beruang. Kali ini Loki melakukan hal yang seharusnya. Hela sangat kuat dan Thor masih belum bisa membunuhnya. Padahal dia telah menggunakan kekuatan petir terkuat dalam sejarah. Thor bilang ke Loki kalau ini bukan soal menghentikan Ragnarok, tapi memicu Ragnarok. Thor menyuruh Loki mengambil mahkota Surtur di brankas. Thor mulai melawan Hela lagi dengan kekuatan petirnya. Scourge yang tadinya hanya terdiam dan menyelamatkan diri, dia ikut melawan para musuh dan menembaknya. Dia bahkan menyerang Hela. Namun Scourge tewas karena Hela menyerangnya. Loki membakar mahkota Surtur dan menghidupkan Surtur. Thor berusaha menghentikan Hela, namun dia tidak peduli. Mereka berhasil memindahkan rakyat. Surtur hidup kembali. Hulk tiba-tiba datang dan melawan Surtur. Thor menghentikan Hulk. Thor membiarkan Surtur menghancurkan Asgard karena rakyat telah dievakuasi. Surtur melawan Hela. Hela tewas di tangan Surtur. Heimdall bilang kalau Thor telah menyelamatkan rakyat. Asgard bukanlah tempat tetapi rakyatnya. Thor merasa bangga dengan apa yang dilakukan Loki karena tidak mengecewakan. Thor akhirnya menduduki tahtanya dan menjadi Raja Asgard. Thor bilang mereka akan pindah ke bumi. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Bucinars? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang. See you in next video. Thank you.